Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 mata kuliah perilaku organisasi yang beranggotakan 2 orang, yaitu Ica Nurul Lailia dan Ma'rifatul Lailia, akan mempresentasikan hasil diskusi dari makalah kami yang bertema kerja tim. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Ica Nurul Lailia, dan materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Ma'rifatul Lailia. Definisi kerja tim. Tim kerja dilakukan karena pada saat sekarang ini tekanan-tekanan persaingan yang semakin meningkat. Para ahli menyatakan bahwa keberhasilan organisasi akan semakin bergantung pada kerja tim daripada bergantung pada individual-individual yang menonjol. Konsep tim maknanya terletak pada ekspresi yang menggambarkan munculnya sinergi pada orang-orang yang mengikatkan diri dalam kelompok, yang disebut dengan tim. Tracy dan Eddy menyatakan bahwa kerja tim merupakan kegiatan yang dikelompokkan dan dilakukan sekelompok orang yang tergabung dalam organisasi. Kerja tim dapat meningkatkan kerjasama dan komunikasi di dalam dan di antara bagian-bagian perusahaan. Biasanya, kerja tim beranggotakan orang-orang yang memiliki perbedaan keahlian, sehingga dijadikan kekuatan dalam mencapai perusahaan. Pernyataan di atas diperkuat Dewi. Kerja tim adalah bentuk kerja dalam kelompok yang harus diorganisasi dan dikelola dengan baik. Tim beranggotakan orang-orang yang memiliki keahlian yang berbeda-beda dan dikoordinasikan untuk bekerja sama dengan pemimpin. Terjadi saling ketergantungan yang kuat satu sama lain untuk mencapai sebuah tujuan dan menyelesaikan sebuah tugas. Dengan melakukan kerja tim, diharapkan hasilnya melebihi jika dikerjakan secara perorangan. B. Perbedaan tim kerja dan kelompok kerja. Kelompok dengan tim dalam dunia masyarakat dianggap sebagai hal yang sama, bahkan sulit dibedakan. Seseorang dapat dikatakan sebagai kelompok apabila antara 2 orang atau lebih saling berinteraksi dengan tidak aktif serta tidak menghasilkan energi yang positif. Jadi, sebenarnya kelompok dan tim bukanlah hal yang sama. Apabila kelompok didefinisikan sebagai 2 individu atau lebih yang berinteraksi dan tergantung yang berkumpul untuk mencapai tujuan tertentu, maka kelompok kerja adalah kelompok yang berinteraksi, terutama untuk berbagai informasi yang membuat berbagai keputusan untuk membantu setiap anggota bekerja di dalam area tanggung jawabnya. Kelompok kerja tidak mempunyai kebutuhan atau kesempatan untuk terlibat dalam kerja kolektif yang membutuhkan usaha yang sama. Kinerja mereka hanya merupakan gabungan dari kontribusi individual serta anggota kelompok. Tidak ada sinergi positif yang bisa menciptakan seluruh tingkat kinerja yang lebih tinggi daripada jumlah masukan. Sedangkan tim kerja menghasilkan energi positif melalui usaha yang terkoordinasi. Usaha individual mereka menghasilkan satu tingkat kinerja yang lebih tinggi daripada jumlah masukan individual. Definisi ini membantu menjelaskan mengapa ada begitu banyak organisasi yang akhir-akhir ini menyusun ulang proses kerja. Manajemen mencari sinergi positif yang memungkinkan organisasi mereka untuk meningkatkan kinerja penggunaan secara luas.
menghasilkan potensi bagi setiap organisasi untuk membuahkan hasil yang lebih besar tanpa peningkatan pasokan. Namun, perhatian apa yang kita sebut potensi tidak ada yang dengan sendirinya membuat berbagai tim yang memastikan pencapaian sinergi positif. Hanya semata-mata menyebut sebuah kelompok sebagai tim tidak otomatis meningkatkan kinerja tim yang efektif. Memiliki berbagai karakteristik umum, tidak apabila ingin mendapatkan peningkatan kinerja organisasi dengan menggunakan tim, manajemen harus memastikan bahwa timnya memiliki karakteristik. C. Membangun tim yang efektif. Ada beberapa cara dalam membangun tim yang efektif. 1. Share value. Dimaksud agar bukan hanya ada doktrin dalam satu kelompok, namun juga ada tempat berbagi, memiliki rasa satu sama lain, meyakini dan menyadari apa yang dilakukan bernilai bagi dirinya dan kelompoknya. 2. Tim kompetensi, yaitu kemampuan suatu tim dapat dilihat untuk meningkatkan kualitas dari tiap anggota agar tujuan bersama dapat tercapai. 3. Sinergi merupakan bentuk kerjasama yang dihasilkan melalui kolaborasi masing-masing pihak tanpa adanya perasaan kalah. Konsepnya yaitu berorientasi pada hasil dan positif. Perspektif beragam menggantikan atau melengkapi paradigma, saling bekerja sama dan bertujuan sama. Tiap bagian berfungsi optimal, serta ingat bahwa yang diinginkan adalah super team. 4. Conflict Management and Communication. Konflik yang tidak terselesaikan bisa menghancurkan tim. Tim yang efektif bekerja untuk memberikan feedback yang kontributif, asertif, tanpa adanya keinginan untuk balas menyerang, sehingga perubahan positif bisa terjadi. Syarat komunikasi yang efektif yaitu clear, action, and respect. 5. Leadership. Dalam suatu kelompok dibutuhkan jiwa pemimpin yang dapat menunjukkan arah keteladanan atau integrasi, menggerakkan kemampuan orang-orang dan membangkitkan kemampuan. Tugas pimpinan dalam tim adalah membangun tim yang bisa care, kooperatif. Kebutuhan tim kerja yang berkompetensi. Dalam membangun suatu organisasi yang bernilai kompetitif dan mampu memberikan hasil kerja yang berkualitas, maka kebutuhan pembentukan tim kerja dirasa sebagai sesuatu yang mutlak untuk diciptakan. Beberapa perusahaan, baik dalam skala nasional dan internasional, ditargetkan untuk memiliki tim kerja yang mampu menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan dengan berbagai tingkat kesulitannya. Artinya, suatu pekerjaan dirasa oleh mereka yang memiliki kompetensi yang berbeda-beda. Setiap perbedaan itu diukur berdasarkan keilmuan dan pengalaman, di mana pengukuran tersebut diukur berdasarkan hasil tes dan juga pemantauan selama yang bersangkutan bekerja di sana. Konsep the right man and the right place dianggap sebagai konsep yang paling representatif untuk bisa mewujudkan pembentukan tim kerja yang kompetensi. Salah satu hasil dari kompetensi adalah lahirnya produk-produk yang bernilai inovasi. Inovasi dilahirkan oleh orang-orang yang berani, karena keberanian berpikir out of box menyebabkan lahirnya inovasi. Penyaringan ide diperlukan dan wajar jika ada beberapa ide yang ditolak dengan alasan tidak bisa diterapkan. Artinya, konsep inovasi memilih yang terbaik dari berbagai ide tersebut.
Sifat selektif memang diperlukan apalagi jika menyangkut dengan pemilihan bentuk bisnis. Tentu itu nanti akan diikuti dengan implikasi dari bisnis yang dipilih tersebut seperti untung dan rugi. Secara umum, ada dua faktor yang membentuk kompetensi seseorang. Yang pertama yaitu reference. Ini bersumber dari jenjang pendidikan termasuk latar belakang di mana yang bersangkutan memperoleh pendidikannya, seperti dalam negeri atau luar negeri, dan universitas mana ia menjalani pendidikan tersebut, serta siapa yang menjadi dosen pembimbing selama ia menempuh pendidikan tersebut. Faktor yang kedua yaitu experience. Experience ini menyangkut dengan seberapa banyak pengalaman yang dimiliki. Ketika seseorang dilahirkan dari keluarga pebisnis, maka tentu semenjak awal diskusi topik bisnis di keluarganya telah terjadi. Dengan begitu, mindset yang terbentuk di benak anak tersebut selalu dalam konteks keputusan bisnis. Sehingga ketika ia melamar pekerjaan atau memimpin perusahaan, ini menjadi sesuatu yang bersifat kontinu. Kelebihan dan kekurangan tim. Kelebihan kerja tim. Salah satu studi menunjukkan bahwa tim dapat membuat keputusan menjadi lebih baik, pengembangan produk dan jasa, serta menghasilkan pekerjaan yang terkoordinir. Dengan sumber daya yang dimiliki anggotanya, tim ini memang bisa saling berbagi informasi, membantu, dan mendukung. Kerja tim juga sangat diperlukan ketika sebuah gagasan baru perlu diterapkan dalam unit, departemen, atau keseluruhan organisasi. Tim bisa menjadi lebih efektif dibandingkan bekerja individual karena sesama anggota tim bisa saling mengawasi dan menjaga. Ketika ada anggota yang tidak bekerja atau mengerjakan yang tidak seharusnya, anggota lain bisa menyampaikan koreksinya. Hal lain yang tim dapat efektif adalah karena antar anggota saling menjaga. Di samping itu, kinerja anggota bisa menjadi rujukan bagi yang lain. Ketika ada anggota yang bekerja dengan maksimal, anggota lain juga terdorong untuk bekerja lebih keras karena mereka tidak mau dibandingkan, dianggap kurang mampu dibanding yang lainnya. Kekurangan kerja tim. Berkumpul bersama sebagai sebuah tim juga berpotensi menjadi hal yang negatif. Ketika berkumpul, orang mungkin tergoda untuk mengobrol atau mengerjakan sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan tujuan tim. Mereka menghabiskan waktu atau juga biaya bukan untuk kepentingan tim, tapi untuk kepentingan individu atau segelintir anggotanya saja. Hal ini seperti disebut dengan proses loss. Studi keorganisasian juga mengenal yang disebut dengan Brooks Law. Ini adalah sebuah prinsip di mana ketika kita menambah orang untuk sebuah proyek, maka penyelesaiannya justru menjadi lebih lama. Bentuk kekurangan lain adalah yang disebut dengan social lobbying. Ini terjadi ketika para anggota tim tidak berkontribusi sebagaimana mestinya, ketimbang kalau mereka bekerja sendiri-sendiri. Social lobbying berlawanan dengan sinergi. Kondisi ini sering diperburuk dengan tidak diketahuinya kondisi ini. Pekerjaan tidak menarik menjadi sumber terjadinya social lobbying. Begitu pula ketika tujuan dari grup kurang menantang, sementara tekanan cukup tinggi untuk menyelesaikannya. Social lobbying bisa berkurang ketika antar anggota mengapresiasi pekerjaan mereka. Sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.